Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam mahasiswa, salam perubahan. Wahai para mahasiswa, wahai saudara-saudara setanah air, rakyat Indonesia. Indonesia adalah negeri dengan berjuta kekayaan. Namun, semua itu dirusak dan dirampas oleh tangan-tangan jahat kapitalis, para oligarki yang tidak bertanggung jawab. Negeri ini dirusak, sedangkan kita hidup di dalamnya, tumbuh dan lahir di dalamnya. Mulai dari kacaunya harga BBM, minyak goreng, listrik, pajak, dan masih banyak lagi lainnya. Maka dari itu, kami, para mahasiswa, bersama lintas aktivis, akan menyampaikan aspirasi pembelaan terhadap negeri kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada pagi hari ini telah hadir bersama kami, para aktivis yang akan membacakan tanggapan masing-masing. Untuk yang pertama, kepada Bung Ari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rezim ini tidak henti-hentinya terus menyampaikan atau punya kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Pasca pandemi, justru salah satunya adalah menaikkan harga BBM, khususnya Pertamax dari 9.000 menjadi 12.500. Tentu kenaikan BBM ini sangat berdampak luas kepada kondisi ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa BBM adalah komoditi pokok yang justru akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Kenaikan ini justru akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun dan juga semakin menyengsarakan rakyat. Apalagi di pasca pandemi ini masyarakat ekonominya sulit. Tentu kenaikan BBM ini tidak bisa diterima dan rezim ini justru sebaliknya fokus kepada untuk ingin ibu kota baru ya, ingin kebijakan ibu kota baru. Tentu ini tidak bisa diterima. Maka kami dari mahasiswa, khususnya saya dari Kemah Pembebasan ingin menyampaikan bahwa kebijakan ini harus ditolak karena ini akan menyengsarakan rakyat. Salam mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bung Ari. Baik, selanjutnya tanggapan dari Cak Dika, dipersilakan. Oh, baik, mohon maaf. Selanjutnya kepada Bung Munif, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Salam Indonesia merdeka. Salam Indonesia merdeka. Berjuang sampai mati. Berjuang sampai mati. Bebaskan negeri. Bebaskan negeri. Selamatkan bangsa. Selamatkan bangsa. Dari oligarki. Dari oligarki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Tak henti-hentinya rezim ini membuat kebijakan yang tak henti-hentinya semakin menyengsarakan rakyat, semua rakyat Indonesia. Salah satu tadi yang disebutkan oleh Bung Ari adalah di tengah kondisi yang sangat sulit ini, pemerintah justru menaikkan BBM, ditambah lagi minyak goreng yang bukan lagi langka, tetapi sempat hilang dari pasar, sehingga terjadi antrian di mana-mana di setiap pasar-pasar tradisional rakyat itu, bahkan antri yang sampai antri sampai panjang. Itu kan sangat menyengsarakan rakyat, kejadian seperti itu. Kita tahu bahwasanya negeri ini itu adalah penghasil CPO terbesar. Tetapi anehnya terjadi kelangkaan minyak di mana-mana. Padahal kebutuhan dalam negeri itu cuma 17% dari kebutuhan dari produksi CPO yang diproduksi oleh negeri ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari hulu
Ini kan aneh. Jadi dari total 14,3 juta hektar itu yang dikuasai BTPN itu cuma 715.000 hektar. Sementara pihak korporasi menguasai, korporasi swasta menguasai 7,7 juta hektar. Ini kan sekitar setara 55% lahan sawit itu dikuasai oleh swasta, sedangkan BUMN cuma menguasai 5% dari lahan sawit. Ini kan dari sini kita melihat bahwasanya bagaimana pemerintah itu bisa mengendalikan minyak goreng, padahal dari hulunya saja itu pemerintah sudah tidak berdaya. Jadi ini adalah sesuatu yang konyol. Makanya negeri ini kita harus bebaskan dari oligarki yang semakin membelenggu negeri ini. Itu dari minyak goreng. Belum lagi dari listrik. Kita tahu bahwasanya pemerintah itu selalu yang menjadi alasan adalah kenaikan harga gas dunia, kemudian memacu kenaikan tarif dasar listrik. Padahal kita tahu bahwasanya faktor gas itu cuma sebagian kecil dari produksi listrik di dalam negeri, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap harga pokok produksi listrik di dalam negeri. Tapi selalu pemerintah itu mengkambing hitamkan kenaikan harga gas dunia. Padahal kita tahu ketika pandemi kemarin itu, ketika terjadi kenaikan penurunan harga gas dunia, tapi pemerintah juga tidak menurunkan harga listrik. Itu kan jadi pertanyaan ini. Begitu juga BBM tadi, ketika harga minyak dunia itu turun 20 sampai 30 US dollar per barrel, tapi BBM juga tidak diturunkan. Selalu yang dikambing hitamkan adalah harga dunia. Padahal kita tahu tidak ada tidak signifikan sekali, kemudian itu jadikan kambing hitam. Begitu juga di tengah kondisi masyarakat yang sangat sulit ini, pemerintah juga menambah beban pajak dari 10 menjadi 11%. Ini kan benar-benar pemerintahan yang dolim. Juga gas LPG juga naik gitu loh. Jadi ini kan kebijakan-kebijakan yang selalu yang dilakukan oleh rezim sekarang ini, selalu kebijakan-kebijakan yang berimbas kepada penderitaan rakyat. Ini adalah kebijakan-kebijakan zalim yang harus kita tolak, karena patut diduga rezim ini itu dikendalikan oleh segelintir orang, oleh oligarki. Jadi pangkal masalahnya negeri ini, kenapa negeri ini yang kaya raya tetapi semua mahal, listrik mahal, ya kan, BBM mahal, pajak juga semakin tinggi. Itu karena apa? Karena patut diduga negeri ini adalah dikuasai oleh sekumpulan oligarki. Banyak kartel, mulai kartel minyak, kartel BBM, dan semuanya hampir dikuasai kartel. Jadi mulai gula impor, makanan impor, ya kan, semua dikuasai kartel. Garam juga impor. Ini kan aneh bin ajaib. Karena itu kita dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Penyelamat Bangsa ingin menyelamatkan bangsa dari kondisi kondisi yang semakin lama semakin menjadikan masyarakat ini, rakyat ini semakin menderita. Kita ingin menyelamatkan bangsa ini dari cengkraman oligarki, dari cengkraman penjajah. Maka itu kita harus bersama-sama berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman oligarki dan penjajahan. Takbir. Allahu Akbar. Saya kira itu, Bung Yusri. Terima kasih tanggapannya, Bung Munif. Selanjutnya adalah pernyataan sikap Gerakan Pemuda Mahasiswa Penyelamat Bangsa GPMPB yang akan dibacakan oleh Bung Dika. Kepada beliau, terima kasih. Silakan.
Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam perubahan. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ironi manakala kemudian kita hidup di negeri yang kaya, namun kemudian hari ini kita dapati rakyat kita sungguh hidup dengan susah. BBM mahal, minyak goreng langka, muncul ada banyak tapi harganya naik. Dan sekarang kita ketahui pajak pun makin mencekik. Sungguh kami sebagai elemen bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi bahwasanya kami tidak rela negeri ini dikelola oleh tangan-tangan yang dalam hatinya, dalam pikirannya tidak untuk melayani dan untuk mensejahterakan rakyat kita. Sungguh hari ini kami ingin menyatakan sikap bahwa kami, Gerakan Pemuda Mahasiswa Penyelamat Bangsa, tidak sepakat atas model pengelolaan yang diterapkan oleh rezim terhadap negeri ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pernyataan sikap Gerakan Pemuda Mahasiswa Penyelamat Bangsa tentang tolak rencana kenaikan Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Rezim Jokowi tak hentinya terus menambah beban rakyat. Setelah menaikkan harga BBM jenis Pertamax, kini pemerintah berencana menaikkan kembali BBM jenis Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Berkenaan dengan itu, Gerakan Pemuda Mahasiswa Penyelamat Bangsa menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM jenis Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Beban rakyat sudah begitu berat, apalagi dampak akibat pandemi belum sepenuhnya pulih. Kebutuhan energi bagi rakyat adalah hajat asasi yang semestinya dijamin oleh pemerintah. Kenaikan BBM jenis Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik jelas akan memicu kenaikan berbagai kebutuhan pokok, barang dan jasa yang semua itu akan menambah penderitaan rakyat. Kedua, menyeru kepada pemerintah untuk mengambil serangkaian langkah dan kebijakan yang tidak mengorbankan rakyat. Kenaikan harga minyak dunia jangan dikambing hitamkan untuk membebani rakyat. Padahal saat pandemi harga minyak dunia turun di titik terendah yakni 20 sampai dengan 30 US dollar per barel. Nyatanya pemerintah tidak pernah menurunkan harga BBM. Kebijakan ini menjadi konfirmasi bahwa pemerintah tidak sedang melayani rakyat, tetapi sedang berdagang dengan rakyat. Tunduk pada mekanisme pasar yang telah ditentukan oleh sistem kapitalisme global. Ketiga, mengingatkan kepada pemerintah bahwa tugas utama negara adalah melayani dan mensejahterakan rakyat. Melayani rakyat dengan menyediakan kebutuhan asasi rakyat secara gratis atau minimal dengan harga terjangkau. Melindungi dari kejahatan ekonomi kapitalis yang menyerahkan penetapan barang dan jasa pada mekanisme pasar yang menyengsarakan rakyat. Negara harus menjadi pelindung rakyat dengan menerapkan kebijakan proteksi pada sejumlah barang yang menjadi hajat rakyat, khususnya sumber energi, agar rakyat tidak dijadikan sapi perahan oleh sistem kapitalisme liberal yang menindas. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan, Surabaya, 24 April 2020, atas nama Sekjen dan Presiden Gerakan Pemuda Mahasiswa Penyelamat Bangsa, Munif H. Agus Kiswantono. Salam perubahan! Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pernyataan sikap dari GPMPB, Gerakan Pemuda Mahasiswa Pembawa Perubahan, Penyelamat Bangsa.
Di negeri yang kaya ini, semuanya mahal, dan rakyat terus menderita, rakyat terus disusahkan. Maka kita sebagai mahasiswa akan terus menyuarakan kebenaran, terus akan membela semua kepentingan demi tegaknya kebenaran yang akan dibawakan oleh Islam. Saya Muhammad Yusril, mohon izin undur diri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.